Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, dikerjakan dengan setia. Nats Alkitab terdapat di dalam Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35. Dan pada ayatnya yang ke-32 dan 33 firman Tuhan berkata demikian. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perumpamaan yang kita baca dalam nats firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus hendak menyampaikan bagaimana sistem kerajaan sorga bekerja di bumi. Yesus memberikan contoh. Yang pertama dari biji sesawi. Dia berkata bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada. Tetapi bila biji sesawi yang kecil itu tumbuh dan ia bisa tumbuh seperti pohon, bahkan burung-burung pun dapat membuat sarang di cabang-cabangnya. Demikian pula dengan perumpamaan ragi. Tentu ragi dalam konteks ini adalah ragi yang baik. Tahukah saudara, salah satu bahan makanan ketika orang membuat roti, biasanya mereka akan menambahkan sedikit ragi di dalamnya. Apa fungsi ragi dalam adonan? Yaitu untuk mengembangkan adonan menjadi adonan yang lembut, sehingga mudah dibentuk, dan agar adonan dapat menghasilkan aroma dan rasa yang khas. Seorang ahli pembuat roti pernah berkata bahwa roti tak bisa disebut sebagai roti bila tanpa ragi dalam adonannya, karena ciri khas roti berasal dari ragi. Jadi ketika ragi tersebut khamir dalam adonan, maka dari jumlah tepung yang 3 sukat itu dapat menghasilkan roti yang jumlahnya lebih banyak. Demikianlah analogi tentang sistem kerja kerajaan surga yang disampaikan oleh Yesus. Ketahuilah saudara, waktu Yesus mulai melayani di bumi, pertama-tama ia mencari murid. Yesus tidak mencari murid dari kalangan atas, tetapi dari kalangan orang-orang yang sangat sederhana. Yesus juga melayani, mengajar, dan memberitakan kabar baik, bukan di istana-istana raja atau di gedung-gedung pemerintahan kota, tetapi ia berjalan keluar masuk desa. Dia mengajar di bukit, dia mendoakan yang sakit. Bahkan banyak orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi heran karena Yesus bergaul atau berteman dengan orang-orang berdosa. Dapatkah saudara menangkap pesan Tuhan di sini bahwa Yesus pun bekerja dan melayani mulai dari hal-hal yang kecil atau sederhana. Bila mana hal yang kecil dan sederhana ini dalam prosesnya dikerjakan dengan tekun, maka akhirnya pasti akan memberikan atau menghasilkan sesuatu yang sangat besar dampaknya. Lihatlah saudara, bagaimana Yesus mempersiapkan ke-12 muridnya selama 3,5 tahun pelayanannya. Dan hasilnya, pemberitaan Injil yang mereka sebarkan mampu menarik banyak orang, bahkan bangsa-bangsa percaya kepada Yesus. Bahkan sampai hari ini kita masih melihat Tuhan memakai gerejanya luar biasa, melalui ibadah minggu, melalui komsel-komsel, melalui pelayanan doa, kunjungan, konseling, dan sebagainya. Hal sederhana, namun bila gereja melakukannya dengan konsisten seperti yang pernah dilakukannya, Tuhan akan membuatnya berhasil. Berhasil dalam hal apa saudara? Orang-orang yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, dan yang putus asa dibangkitkan kembali. Pintu-pintu yang selama ini tertutup dibukakan, bahkan mujizat dinyatakan. Jadi apabila gereja setia melayani, meskipun masih kecil pelayanannya, masih sedikit jumlah jemaatnya, dan mungkin saja harga pelayanan itu tidak seberapa, percayalah, sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti itu akan berdampak suatu saat nanti saudara. Firman Tuhan berkata, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Salah satunya penuaian jiwa-jiwa. Seperti gambaran biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon, sehingga burung-burung dapat bersarang pada pohon tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang gereja adalah berbicara tentang kita. Waktu kita bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau agar kita dapat benar-benar bertumbuh dan memberikan buah sesuai pertobatan. Jadi dari buah-buah pertobatan itulah kita dapat menyatakan terang Tuhan melalui perbuatan, yaitu pelayanan kita, dan perilaku kita, yaitu karakter kita. Tahukah saudara, baik biji sesawi dan ragi dalam adonan adalah esensi dari perintah Tuhan, supaya kita dapat memberikan pengaruh yang baik pada sekeliling kita. Jadilah pembawa damai, bukan perusuh. Jadilah teladan, bukan batu sandungan. Jadilah orang yang ramah, bukan pemarah. Jadilah orang yang suka menabur, bukan orang yang kikir. Jadilah penurut, bukan pembangkang. Jadilah orang yang rendah hati, bukan orang yang tinggi hati. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk bekerja dalam kerajaan-Nya di bumi, mulailah setia dengan perkara-perkara yang kecil, saudara. Di akhir renungan ini, mari kita ikut melayani Tuhan dengan menabur biji sesawi dan memberikan ragi yang baik untuk kepentingan kerajaan Allah dengan kesetiaan dan ketekunan dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan karena banyak jiwa akan datang kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh diajar dan diberkati bahwa dari biji sesawi ataupun ragi dalam adonan, meskipun bentuknya ataupun jumlahnya kecil, namun bila kami kerjakan dengan setia, dengan konsisten, perkara-perkara yang berkaitan dengan kerajaan surga, maka kami percaya bahwa akan banyak jiwa yang datang kepada Engkau. Bentuklah kami Tuhan seturut kehendak-Mu, dan pakai kami sesuai rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.